adalah tugas negara bagi kami dan sesuai dengan penegasan dari Kementerian BUMN bahwa KIW ditunjuk sebagai perusahaan BUMN pembangun dan pengembang kawasan industri Brebes. Ini kami terima penegasan ini akhir 2019 Desember. Awal 2020 kami langsung koordinasi dengan seluruh kementerian lembaga dan sesuai dengan Perpres 79 tahun 2019 bahwa kawasan industri Brebes ini masuk kategori proyek strategis nasional dan kami jaga betul penugasan ini dan untuk kami ini kami bertugas untuk merah putih. Kami anggap seperti itu. Dan kita ingin bahwa kawasan industri Brebes ini ramah investasi. Jadi kalau misalnya Mas Gibran ingat ya 2019 di mana mungkin Pak Presiden juga mengomentari keluarnya 33 pengusaha atau perusahaan dari China dan tidak ada satupun masuk ke Indonesia, 23 malah ke Vietnam, itu benar-benar wake up call buat kita di sini. Sehingga kawasan industri Brebes ini diharapkan bisa ramah investasi dan terlepas dari kondisi COVID-19 yang sedang dialami oleh seluruh negara di dunia ini, kita berpikir bahwa persiapan harus dari sekarang. Sehingga ketika begitu perekonomian bangkit di Indonesia maupun di global, kita udah nggak tertinggal lagi. Sehingga semuanya sudah on track. Perencanaan dan pelaksanaannya. Seperti itu Mas Gibran. Ya Pak Fauzi, kalau mungkin yang menjadi pertanyaan orang awam, kan kita tahu bahwa Brebes ini ya bawang merah ataupun telur asin. Seberapa besar sebenarnya potensi pengembangan kawasan industri Brebes ini untuk tentunya bisa menerima relokasi pabrik-pabrik dari Amerika Serikat yang dari China ke Brebes? Ya, jadi secara tipikal daerah memang lokasi Brebes ini lumayan strategis Mas Gibran. Apalagi yang lokasi yang akan kita jadikan sebagai kawasan industri Brebes ini adalah kawasan yang dilewati oleh jalur kereta api aktif, jalur Pantura, dan dekat dengan akses tol Trans Jawa. Mungkin kita sudah tahu bahwa bahkan sebelum COVID-19 ini terjadi atau fenomena keluarnya pengusaha atau perusahaan keluar dari China ini terjadi, kita juga udah tahu fenomena pengusaha-pengusaha dari misalnya di Jawa Barat atau di luar Jawa Tengah masuk ke Jawa Tengah, dan itu kan ditopang oleh dua hal. Pertama memang akses transportasi yang jauh lebih baik dengan adanya akses tol Trans Jawa dan juga adanya perbaikan ataupun mantapnya sistem regulasi perizinan yang ada di Jawa Tengah. Jadi ya mungkin kita sama-sama tahu tahun 2019 dan tahun 2020 ini mungkin PTSP Provinsi Jawa Tengah mendapat predikat terbaik. Artinya memang dipimpin oleh Pak Gubernur Ganjar Pranowo dan kita berada di Jawa Tengah, semuanya pro investasi dan kita begitu mendapat penegasan kawasan industri Brebes ini maju terus untuk melaksanakannya. Tadi yang menarik sebenarnya Pak Fauzi, Anda mengatakan harus memastikan begitu kawasan industri Brebes ini ramah akan investasi. Beberapa investor juga menilai bahwa kawasan industri di Indonesia itu cenderung tinggi begitu, sehingga mereka lebih memilih relokasi ke Vietnam. Bagaimana memastikan agar kawasan industri Brebes ini bisa lebih ramah akan investasi, jadi lebih banyak masuk begitu investornya? Ya, jadi kalau dilihat memang dua variabel atau dua faktor yang paling utama itu terkait dengan fenomena masifnya mereka masuk ke Vietnam adalah memang pertama regulasi, maksudnya perizinan, dan saya pikir semua upaya terbaik sedang dan telah dilakukan oleh pemerintah saat ini di semua level, pusat maupun daerah, dan kita pro dan dukung itu. Yang kedua terkait memang land cost atau harga lahan yang memang relatif mahal dibanding dengan Vietnam. Nah ini kita formulasikan Mas Gibran agar harga lahan di kawasan industri Brebes ini kompetitif